Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman para pecinta dakwah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam kondisi berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita diberkahi, diridhoi, dan insya Allah akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi diri kita terkait apa yang kita pelajari, dan kalau sekiranya kita mampu mengamalkannya, maka dia akan menjadi jembatan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Teman-teman, pertemuan kita kali ini kita akan membahas 4 doa yang apabila salah seorang di antara kita membacanya, maka 4 doa ini akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsin bin Hasan Seri, pimpinan Yayasan Baitul Quran Al-Serui. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang pertama dari keempat doa itu adalah Allahumma gfir ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa yang kedua, Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah, teman-teman, agar Allah merahmati umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, teman-teman, Allahumma aslih ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki kerusakan, kejahiliaan yang dilakukan oleh umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Allahumma farrij ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kebahagiaan kepada umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 doa ini, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, monggo silahkan dihafal. Allahumma ghfir ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat doa ini kali lagi monggo silahkan dihafal, dan yang terpenting dari yang kita pelajari saat sekarang ini adalah ketika kita mampu menghafalnya, maka bacalah doa keempat ini dalam ibadah sholat 5 waktu kita. Ketika kita berada pada posisi sholat subuh, kita membaca doa Allahumma gfir ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kondisi demikian, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita istiqomah membaca keempat doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya kepada diri kita. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa keempat doa tersebut asbabnya itu diakibatkan karena ada 2 sahabat yang menurut cerita itu akrabnya sangat luar biasa, namun karena satu dan lain hal maka terjadi permusuhan. Jadi mereka berdua bermusuhan sampai kondisi demikian itu membawa kejadian itu dituntut di akhirat. Dari salah seorang di antara mereka harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah tampakkan surga pada salah satunya. Lalu ditanya lagi, untuk siapa surga itu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maukah aku tunjukkan padamu amalan apa yang bisa membuatmu masuk ke surga? Maka sang laki-laki itu menjawab, iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maafkan temanmu dan gandeng dia masuk surga bersamamu. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah
Apa sebab ia bisa masuk ke dalam surga? Jawabannya karena ia mau memaafkan temannya, dan hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk bertaubat dari Tuhan kalian agar kalian mendapatkan surga yang melebihi luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, siapakah orang-orang yang bertakwa itu sehingga mereka mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, lantas mereka mendapatkan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan kepada kita pada ayat berikutnya, alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka orang-orang yang ketiga Allah berikan kelapangan rizki kepada diri mereka, mereka infakkan di saat mereka lapang maupun mereka dalam kondisi susah. Mereka tetap istiqomah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka mampu menahan amarah mereka. Wal afina 'anin nas, saling memaafkan di antara mereka sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kita fokus pada wal afina 'anin nas. Memaafkan sesama manusia adalah merupakan modal dasar yang mengantar dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka yang menginfakkan harta mereka baik secara lapang maupun dalam kondisi susah, kemudian mereka mampu menahan amarahnya. Di samping kedua tersebut, maka kita diperintahkan wal afina 'anin nas, memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Teman-teman yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita di kesempatan yang sangat mulia ini terkait dengan 4 doa yang ketika kita membacanya maka kita akan masuk ke dalam surga karena syafaat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummatan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo silakan dihafal dan dibaca di setiap 5 waktu kita, bila perlu kita tambah membacanya di waktu-waktu salat sunnah yang kita kerjakan. Semoga memberikan manfaat dan bisa menjadikan ibrah bagi diri kita, menambah hasanah keilmuan agama kita. Yang terpenting dari itu semua bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi kita mampu untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan. Terakhir, kita perlu pahami bahwa dalam sebuah ungkapan dijelaskan kepada kita, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerja untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan engkau mati besok. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, mali dunya ma'ana fi dunya illa qaraqib ishtadala tahta syajaratin thumma raha tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia laksana seorang pengembara yang berjalan di padang pasir yang luas dengan sengatan matahari yang begitu panas dahsyatnya. Ketika bertemu dengan pohon yang rindang, maka aku akan berteduh di bawah pohon itu untuk mengembalikan, memulihkan kembali tenagaku, lalu aku melanjutkan perjalanan menuju tujuan yang aku tuju. Itulah kehidupan kita, teman-teman. Tidak selamanya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang kematian yang Allah tetapkan kepada diri kita, maka satupun di antara kita tidak ada yang mampu memajukan ataupun memundurkan sedikit. Kematian sudah Allah takdirkan pada perjalanan kehidupan kita. Semoga kita mampu mengamalkan 4 doa tersebut sehingga kematian itu datang, kita mendapatkan syafaat dari Allah tatkala kita kembali menghadap Allah di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.